kamu. Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Untuk itu karena hidup saya dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Momitun, Merdian Pratama, Rusman, Tira Tera, Andrianto, Hari Gunawan, Marianus Fernando, Adlo Danabi Official, Agus Suhendra Lubis, Dian Hadiansah, Putra Waktu Penu, Ian 07223, Linggar Sapta Aditya, Glenn Aris Purba, Lady Saputra, Putra Usman, Scott Official, dan Henry BTP. Terus ada Incu Batman, Muhammad Yahya, Dandi Amel Pranata, Sky Willy, Bagus Teguh, Pajar Santoso, Han Gaming 12, Lightroom 986, Chandra Alpian, Akbar Prima, Uhuy _ Anji, Ranti Susanti, Stephen Sijabat, Minsung, dan terakhir Andika Dwi. Baik Sobat Kompa, kali ini saya akan membawakan sebuah alur film judulnya God Life. Tidak akan banyak spoiler di awal, saya hanya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah kata. Kalian tahu hewan ini? Kalau orang Bandung sering menyebutnya unta, gak tahu kalau di daerah kalian sering disebut apa. Namun yang pasti, kalau ada hewan seperti itu berarti film ini akan berlatar di Jazirah Arab, tepatnya Arab Saudi. Scene kemudian beralih kepada dua orang tenaga kerja asal India yang pakai baju biru namanya Najib, sedangkan satunya lagi namanya Hakim. Mereka nampak kebingungan karena baik majikan atau agen yang akan mempekerjakan mereka terlihat tidak berada di bandara menjemput mereka. Mau nanya juga susah karena mereka sama sekali tidak bisa bahasa Arab. നീ ഒന്ന് ചോദിച്ചടാ, അവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ? ചെല്ല്, പെട്ടെന്ന് ചെല്ല്. Untungnya ada salah seorang petugas asal India juga coba membantu menelepon nomor majikan mereka, tapi sayang gak ada yang ngangkat. Si petugas yakin kalau nomor itu adalah nomor perusahaan, makanya gak ada yang ngangkat karena hari ini adalah hari Jumat, hari biasa orang-orang Arab meliburkan karyawannya. Mereka pun mulai gelisah karena di saat orang lain telah pergi bersama majikannya masing-masing, sedangkan mereka masih nongkrong di bandara tanpa kepastian. ഇപ്പം മകരീവ് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വാച്ചൂരി കൊടുത്തപ്പോ ശശിയുടെ മൊത്തം സന്തോഷം കണ്ടായിരുന്നു. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang pria paruh baya, kita panggil aja si Koplok, mondar-mandir di bandara seperti sedang mencari seseorang. Najib dan Hakim mengira kalau itu mungkin majikan mereka. Segera menghampirinya, tapi masalahnya mereka sama sekali tidak bisa berkomunikasi hingga membuat si Koplok kesal seperti nyumpahin mereka berdua sebelum pergi. انت وش اسمك؟ وش اسمك؟ ما تسمع؟ كفيل مالك انت من؟ لا حول ولا قوة الا بالله. എന്തുവാടാ അയാൾ പറഞ്ഞേ? Tak berapa lama si Koplok balik lagi, mengambil paspor keduanya, lalu mengajak mereka buru-buru pergi. Hakim sempat curiga karena mereka hanya dijemput pakai odong-odong, beda dengan tenaga kerja lain yang diangkut pakai mobil ber-AC. വെള്ളം. انت ما تفهم. يلا ذبنا طويل. روح ورا يلا يلا روح ورا. നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായി കാണത്തില്ല. അല്ല കണ്ടല്ലേ ആ ശ്രീലങ്കക്കാർക്ക് AC ബസ്സിലാവും. توكلنا على الله. Tapi kecurigaan itu tak berlangsung lama karena Hakim keburu menikmati suasana perjalanan. നാട്ടിലേക്കൊന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. Hakim meminta si Koplok untuk pergi dulu ke telepon umum karena dia ingin memberi kabar terlebih dahulu pada keluarganya. Tapi si Koplok yang gak ngerti dengan apa yang Hakim katakan hanya bisa marah-marah menyuruhnya untuk diam dan kembali duduk.
Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya tiba di sebuah peternakan di mana Hakim diserahkan kepada orang lain, sedangkan Najib dibawa oleh si Koplok. اقول لك انزل هني في شغل. انت انزل تعال. يا اخوي സാറേ ഒന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം. لا تتكلم كثير تتكلم تراك. يا ابو خالد ايش فيك مسكر الباب؟ നിനക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുക. خلي هالولد عندك. وبكره हम लोग सेम कंपनी में सर خلي عنك والروح. تعال ارجع ولا اقول لك ارجع. اقول لك ارجع. Tak jauh beda dengan Hakim, Najib juga dibawa ke sebuah peternakan di tengah-tengah padang pasir. Si Koplok menitipkan Najib kepada pegawainya bernama Jahir dan dia sendiri langsung pergi setelah itu. يلا يا ولد مكان شغل. تعال روح نوم اي مكان هنا بكره تلفون يلا الحين نوم يلا Allah بالستر هالبرد. الحين وقت نوم يلا. Di sana, Najib bertemu dengan seorang pegawai juga, kucal sekali entah dari mana asalnya, tapi setidaknya dia sedikit-sedikit mengerti dengan apa yang Najib katakan. Najib meminta air minum dan orang itu menunjukkannya ke sebuah gentong air. Ketika Najib sedang istirahat, dia dikagetkan dengan kehadiran seekor unta yang hampir saja mencipoknya. Karena udah larut malam dan pastinya mulai merasa ngantuk, Najib pun masuk ke tenda si Jasir berniat tidur di sana. Nah, sebelum lanjut, kita akan mencari tahu dulu awal mula bagaimana Najib bisa sampai di Arab Saudi. Jadi sebelumnya, si Najib ini adalah seorang kuli pasir di India sana. Namun semenjak orang-orang lebih memilih tepung tarigu daripada pasir untuk bahan bangunannya, harga pasir semakin merosot. Sehingga Najib mengutarakan niatnya untuk kerja di luar negeri kepada sahabatnya bernama Santos. Secara kebetulan, si Santos punya kakak ipar yang selalu memberangkatkan pekerja lokal ke Arab Saudi. Hanya saja si calon tenaga kerja harus mengeluarkan uang terlebih dahulu sebanyak Rp30.000. 3 hari setelah percakapan itu, Najib diantar Santos menemui kakak iparnya, menyerahkan uang Rp30.000 itu hasil dari menggadaikan rumah serta menjual barang-barang berharganya. Najib sempat mengutarakan kekhawatirannya, tapi Sri Kumar, kakak ipar si Santos, malah marah jika Najib tidak percaya, maka Najib boleh membatalkannya hari ini juga. Tapi karena Najib benar-benar ingin merubah nasibnya, Najib pun akhirnya setuju. Perkenalkan, ini adalah Sainu, istri Najib yang kabarnya kini tengah hamil. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil jauh dari kata mewah, dan tujuan Najib pergi ke Arab Saudi adalah ingin memperbaiki ekonomi keluarganya. എന്നിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു ആട്ടിറച്ചി കുറെ നാളായില്ലേ ഉമ്മയുടെ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ട്. എന്നാ ഒരു ആട്ടിൻ തലോടി വാങ്ങാറുന്നില്ലേ കൊച്ചിന് നമ്മുടെ മമ്മതില്ലേ. Namun sepertinya mimpi itu mulai sirna karena Najib justru berada di tempat tak semestinya. اطلع برا هذا الخيمه حقي പുറത്ത് ഭയങ്കര انت തണുപ്പ്. غبي مخ ما في انت دشيت هنا مره ثانيه لكسر رجلك. Untuk tidur saja, dia harus mencari tempat sendiri, tak jauh beda dengan hewan ternak yang ada di sana. Keesokan paginya, Najib melihat pegawai kucel itu sedang bekerja memerah susu, sambil berkata, sehari saja Najib tak memerah susu, maka dia akan tewas. Najib pun menghampiri, memperkenalkan diri, lalu menanyakan siapa namanya. Tapi orang itu mengaku sudah lupa dengan namanya sendiri. Jadi biar enak kita panggil aja dia Mansur ya. Si Mansur meminta Najib menyerahkan susu itu kepada Jahir, tapi karena kurang mengerti dengan yang diucapkan si Mansur, Najib malah meminum susu tersebut, membuat Mansur marah-marah sambil memberikan bahasa isyarat. कैसे समझाऊं
Setelah dirasa cukup ngerti, Najib akhirnya menyerahkan susu itu kepada si Jahir. تعال 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 جيب هذا يلا تعال. Assalamualaikum. وعليكم السلام. Dan Jahir menyuruh Najib agar belajar pada Mansur tentang cara kerja di tempat ini. Najib lagi-lagi hanya bengong, tak mengerti dengan apa yang diucapkan Jahir. Membuat Jahir memarahinya habis-habisan. Najib yang yakin kalau Jahir dan Koplok bukan majikan aslinya, memohon agar mengembalikan dirinya ke bandara. Tapi Jahir lagi-lagi memperlakukannya dengan sangat kasar. Tak berapa lama si Koplok datang, Najib langsung memohon agar Koplok mengembalikan dirinya ke bandara. Tapi si Koplok seakan tak mau ngerti, menyuruhnya agar cepat-cepat bekerja. يا ولد داخل ولا تصدعني روح داخل الايام راح تعلمها قم. Najib sempat memperlihatkan dokumen resminya kepada Koplok dan Jahir, tanda kalau dia datang ke sana secara resmi akan bekerja di sebuah perusahaan. Namun si Koplok langsung merobeknya. Mengajak Jahir agar sama-sama menjaga Najib, biar suatu saat dia tak menjadi masalah. سمينا بسم الله شبه تعال يا ولد تعال Koplok memberinya sebuah roti agar Najib punya tenaga ketika bekerja. أنك يا عمي. تعال يا ولد اقعد 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 ما قلت لك جوعان يا ولد عشان كذا خذ هالقطعه انت لازم تتعلم الشغل بسرعه اشرب اشرب اشرب. Setelah itu Najib mendekati Mansur, menanyakan ke arah manakah jika dia ingin pergi ke jalan raya. Mansur cukup menjawab jauh, lalu kembali bekerja. Malamnya Najib hanya bisa mencurahkan isi hatinya melalui sebuah tulisan, berusaha menahan kerinduannya kepada sang istri. Teringat sebelum dia pergi ke Saudi, istrinya bercita-cita ingin memperbaiki dapur yang bocor dan punya kamar sendiri, biar mereka tenang ketika melakukan perkembangbiakan. Mereka juga berkeinginan menyekolahkan anak mereka nantinya hingga perguruan tinggi. Dan Najib yakin dia akan bisa memenuhi keinginan istrinya itu hanya dengan cara pergi ke Arab Saudi. Hingga hari keberangkatan pun tiba, Najib pamit kepada ibu beserta istrinya Sainu. Berharap keberangkatannya itu dapat merubah nasib mereka menjadi lebih baik. Nah, di dalam kereta api itulah Najib bertemu dengan Hakim yang sama-sama akan mengadu nasibnya di negeri orang. ഇവളെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം. Kembali ke waktu sekarang, saat Najib sedang asik-asiknya atau BAB, dia langsung ditendang oleh si Jahir karena dia berusaha cebok menggunakan air. Jahir jelas ngomel karena untuk membawa air ke tempat ini dia harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit. Mansur pun memperlihatkan butiran pasir kepada Najib sebagai tanda kalau dia hanya bisa menggunakan pasir sebagai penunjang kebersihannya. Membuat Najib hanya bisa memegang keningnya, gak kebayang gimana rameteknya. Siang harinya, Najib sempat menghampiri seorang pengantar air, memohon agar membawanya ke jalan raya. Tapi si Koplok yang menyadari itu langsung mencambuknya beberapa kali. انت ايش كنت تقول؟ تسوي معاه قر ايش كنت تقول؟ انت ما تسمع الكلام؟ انت تتقوى علي؟
hingga dia membawa sebuah senapan lalu memukul Najib hingga pingsan. انت اسكت. والله لهوس على الزناد. Di dalam pingsannya, Najib membayangkan tentang kehidupannya sebelum pergi ke Arab Saudi. Air yang katanya di Arab sangat mahal bisa dengan mudah dijumpainya di India. Bahkan, dia selalu membawa istrinya berenang karena sungai dan perahu adalah tempat dirinya melakukan kerja kelompok bersama istrinya. Setelah dirinya tidak memiliki kamar pribadi. Saat menjelang malam, Najib baru siluman dari pingsannya dan dia langsung berteriak memanggil nama istrinya. Balik ke peternakan, Najib melihat Mansur. Meskipun dalam keadaan sakit, tapi Mansur tetap tak berhenti bekerja. Sayup-sayup Mansur seperti bergumam, seolah-olah memberitahu Najib bahwa dia tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Keesokan paginya, Najib yang sedang tidur di dalam mobil butut dibangunkan oleh suara Jahir yang menyuruhnya agar segera bekerja. Najib sebenarnya ingin menjelaskan kalau dia tidak tahu cara memerah susu kambing. Tapi pastinya Jahir tak akan ngerti dan terpaksalah dia mencobanya, tapi Jahir pun sambil marah-marah mengajarkan Najib bagaimana cara memerah susu kambing yang benar. Najib pun akhirnya mulai terbiasa memerah susu sekaligus mengembala kambing. എനിക്ക് അറിയാത്ത പണി. Yah, namanya juga hewan. Pasti ada saja yang sulit dikendalikan. Najib berusaha melerai kambing jalu yang sedang beradu, tapi malah dia yang ditubruk. Belum juga beranjak bangun, kambing itu masih ingin menguji kemampuan orang India ini. Koplok yang melihat itu segera turun dari untanya, membangunkan Najib menggunakan sepatunya sambil marah-marah. انت مجنون؟ احمد الله انك ما مت. قم رجع الغنم. Tanpa ada kelonggaran sedikit pun, si Koplok langsung menyuruh Najib agar membawa kembali kambing-kambingnya ke dalam kandang. Meskipun Najib merasa kesakitan dan ingin pergi ke rumah sakit. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Najib sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya tanpa pernah satu kali pun diberi upah. Najib sangat terkejut saat melihat wajahnya sendiri di spion mobil. Kucel dihiasi dengan jenggot yang begitu gomplok. Cocok buat iklan penumbuh bulu. Tapi tiba-tiba si Koplok datang memecahkan kaca spion itu dari kejauhan. Najib benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan untuk kabur dari tempat ini, hanya bisa menangis meratapi nasibnya yang amburadul ini. പഠിച്ചോനെ, എന്തിനാ വിളിക്കുന്നത്? Di saat sedih seperti itu, tiba-tiba dia melihat burung pemakan bangkai berkeliaran tak jauh dari tempatnya. Karena penasaran, dia pun menghampiri burung-burung itu, lalu turun ke bawah untuk memastikannya. Dan setelah diperiksa, ternyata di sana ada seonggok jasad yang tergeletak, dan jasad tersebut adalah Mansur. Dia berusaha menjauhkan burung-burung itu, tapi dia malah digulung. Saat sedang istirahat, Najib terus menangis
sambil melihat kurma yang hanya tersisa satu lagi. Karena tak mau bernasib sama dengan Mansur, Najib nekat akan melarikan diri meski dia harus mati di perjalanan. Sialnya, pelariannya itu diketahui oleh si Koplok yang langsung mengejarnya dengan unta. Si Koplok langsung mengeluarkan senapannya, mengancam akan menembak Najib jika dia masih terus berlari. Dan sebagai hukuman dari tindakan Najib tadi, si Koplok langsung melukai kaki Najib dengan senapan, kemudian menginjak tangannya. Membuat saya semakin emosi dan ingin rasanya menyantet si Koplok dari kejauhan. Sekali lagi saya ingatkan kalau film ini dibuat berdasarkan kisah nyata ya, maka wajar sebagai manusia saya turut emosi melihat perlakuan si Koplok terhadap Najib. Penyiksaan yang dilakukan oleh si Koplok itu membuat Najib kesulitan berjalan hingga dia harus merangkak perlahan saat akan mengambil air minum. Ya, bisa kita lihat untuk minum saja Najib harus meminum air yang sama dengan Embe, wadah yang sama hingga kita kesulitan untuk membedakan mana Najib dan mana Embe. Suatu ketika cuaca ekstrim terjadi di daerah tersebut, hujan es tiba-tiba turun membuat Najib harus cepat-cepat menggiring para Embe itu ke tempat teduh. Sambil berteduh, Najib iseng-iseng menyusuri gua itu sampai dia tiba di muka gua yang lain. Sayup-sayup dia melihat ada seseorang muncul di balik bukitan pasir dan ternyata itu adalah Hakim. Di satu sisi, mereka sangat bahagia, tak menyangka kalau mereka akan bertemu lagi. Tapi di sisi lain, mereka sangat sedih melihat keadaan masing-masing yang tak jauh beda dengan Gembel. Bahkan Hakim bercerita, hampir setiap hari dia mendapatkan siksaan dari majikan keparatnya. Untuk itu, dia mengajak Najib untuk kabur dari tempat ini karena dia tidak mau mati sia-sia. Tentu saja Najib menolak karena dia juga udah mencoba beberapa kali, tapi beberapa kali itu pula dia gagal. Pertemuan itu terpaksa harus berakhir setelah majikan si Hakim datang menjemputnya. Beberapa hari kemudian Hakim sengaja menemui Najib, tapi tak berani mendekat, hanya menyimpan surat agar Najib bisa membacanya. Ketika mau diambil, tiba-tiba saja surat itu tertiup angin hingga membuat Najib kesulitan untuk mengejarnya. Si Koplok yang baru datang hampir saja memergokinya, tapi untung Najib langsung cingogo, alasan kalau dia sedang alias buang air besar. Di mana saat si Koplok itu pergi, Najib langsung mengejar surat itu lagi, kemudian membacanya. Intinya, surat itu memberitahukan bahwa Hakim punya kenalan orang Afrika yang mengetahui seluk-beluk dari daerah ini. Dan kalau orang Afrika itu bersedia membantu mereka, maka mereka akan bisa keluar dari tempat ini. Hakim meminta Najib agar tidak putus asa karena dia yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluar buat mereka. Tentu saja itu menjadi angin segar buat Najib,
Dan saking senangnya sampai-sampai tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Najib selain tangis haru penuh pengharapan. Ini dia pria Afrika yang dimaksud Hakim, namanya Kadir. Dengan instingnya, dia bisa dengan mudah menemukan tempat kerja Najib. Najib sendiri terlihat sedang menjalankan rutinitasnya sehari-hari, memberi makan unta dan domba, sambil sesekali dia makan juga tuh pakan ternak. Dari kejauhan, sayup-sayup Najib mendengar ada suara orang yang sedang bernyanyi, dan suara itu memang tidak asing bagi dirinya. Ya, memang benar, saat dihampiri itu adalah Hakim. Mereka pun akhirnya berkumpul membahas tentang rencana kaburnya mereka dari tempat ini. Di mana Mang Kadir memberitahu bahwa sebentar lagi si Koplok akan mengadakan acara buat pernikahan putrinya. Tentu saja dia akan mengundang rekan-rekannya termasuk majikan Hakim serta Kadir. Dan menurut Kadir, itu adalah waktu yang tepat untuk menjalankan rencana mereka. Awalnya Najib sempat ragu, tapi Hakim lagi-lagi meyakinkan bahwa apapun resikonya, dia harus keluar dari tempat neraka ini. Karena menurutnya tak ada bedanya antara mati dengan hidup tersiksa seperti yang dia alami selama ini. Malam hari sebelum besok pernikahan putrinya digelar, si Koplok mengundang rekan-rekan bandar domba dan untanya untuk menikmati pesta kecil yang diadakan di peternakannya. Malam itu si Koplok memberi Najib paha kambing karena dia lagi gembira akan menyambut hari pernikahan putrinya. Setelah itu, dia gabung kembali bersama rekan-rekannya sambil joget-joget mengelilingi api unggun. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Setelah menurunkan pakan ternak, Najib diberitahu Jasir kalau dia juga akan pergi ke acara resepsi pernikahan putri si Koplok. Dia berpesan agar Najib menjaga hewan-hewan itu dengan baik karena kemungkinan dia akan pulang keesokan harinya. Setelah Jasir pergi, Najib pun akhirnya bisa mandi sepuasnya. Setelah beberapa tahun dia gak pernah mandi. Dia juga mengenakan pakaian yang sama saat dia pertama kali datang ke tempat ini, meskipun pakaian itu sekarang jadi kegedean dikarenakan berat badan Najib turun drastis semenjak dia tinggal di tempat ini. Sebagai manusia baik hati, sebelum kabur, Najib sempat memberikan makanan terlebih dahulu pada hewan ternak yang ada di sana. Anggap saja itu adalah kenang-kenangan terakhir bagi dirinya. Ini വരത്തില്ല. ഞാൻ പോവാടി. നിങ്ങൾ kan enak പോലെ. Tak lama kemudian Hakim datang mengajaknya agar segera pergi. Najib pun kembali ke mobil untuk mengambil tas sambil menghapus nama istrinya di mobil butut itu. Setelah berjalan cukup jauh, mereka melihat ada sebuah tenda di bawah. Hakim dan Najib berniat turun untuk meminta air, tapi Kadir melarangnya biar dia sendiri yang turun mengambil airnya. Sialnya, Kadir malah ketahuan sehingga mereka dikira pencuri, lalu dikejar bahkan ditembaki. Untungnya tak ada satu peluru pun yang kena, sampai pada akhirnya mereka pun bisa selamat. Saat matahari terbit, mereka melanjutkan perjalanan dan Hakim bertanya pada Kadir apakah ini jalan yang benar. Karena sedari tadi
dia tidak pernah melihat ada bekas ban mobil. Kadir menjawab bahwa mereka telah melenceng agak jauh disebabkan oleh kejaran para penjaga unta tadi malam. Tak berapa lama, Hakim dan Najib seperti melihat ada sebuah genangan air di dekat sebuah batu. Kadir memperingatkan mereka agar tidak mendekatinya karena itu hanyalah halusinasi mereka saja. Dan benar saja itu hanyalah bangkai unta yang mati karena kelaparan. Siang hari saat mereka melakukan sholat zuhur, Kadir yang merasa ada sesuatu di balik pasir segera menyelamatkan Hakim. Dan itu adalah ular bedul yang biasa hidup di tengah gurun. Kadir menyuruh Najib agar tidak bergerak karena ular itu akan menggigit jika Najib melakukan gerakan yang mengejutkan. Hakim sangat cemas melihat Najib langsung terduduk. Tapi Kadir meyakinkan semuanya akan baik-baik saja karena kalau tadi Najib digigit, maka sekarang juga dia akan tewas. Keesokan harinya Hakim membangunkan Najib, tapi Najib langsung meringis kesakitan melihat kakinya lecet karena sepanjang perjalanan dia tidak memakai alas kaki. Melihat hal itu, Kadir langsung merobek pakaiannya, lalu membungkus kaki Najib dengan pakaiannya itu, sehingga Najib bisa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Hakim yang frustasi karena mereka tak kunjung sampai, untuk pertama kalinya dia menyalahkan Kadir. Mungkin kalau dia masih tinggal di peternakan, setidaknya dia tidak akan merasa kehausan seperti sekarang ini. Tapi Kadir hanya diam saja, percuma saja berdebat, karena itu hanya akan membuang-buang energi saja. Memilih untuk sholat. Lalu setelah itu mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun di perjalanan berikutnya Najib dan Hakim bergantian tumbang dan dengan sabarnya Kadir memberikan pertolongan atas izin Yang Maha Kuasa. Akibat kelelahan karena sepanjang perjalanan dia menggendong Hakim dan membopong Najib, Kadir pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Keesokan harinya saat beberapa langkah mereka berjalan, Hakim berhalusinasi melihat kota di dekat mereka. Dia pun segera berlari sekencang-kencangnya, walau sesekali terjatuh lalu memakan pasir yang dianggapnya itu adalah tepung terigu. Kadir berusaha menghentikannya, tapi dia malah dipukul. Demikian halnya dengan Najib, berusaha menyadarkan Hakim, tapi dia malah dicolok. Sampai pada akhirnya dia terjatuh sambil mengeluarkan darah di mulutnya. Najib lalu memohon agar Kadir segera menyelamatkan sahabatnya itu. Tapi Kadir hanya bisa terdiam sambil menangis, tanda bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah seperti itu. Dan benar saja, tak lama setelah itu Hakim harus menghembuskan napas terakhirnya di tengah-tengah pelariannya. Tiba-tiba Kadir merasakan ada sesuatu yang tidak beres, segera berlari membawa Najib pergi, membiarkan Hakim karena memang dia sudah tewas. Benar saja tak berapa lama kemudian, badai pasir menghampiri mereka, dan itulah alasan kenapa Kadir buru-buru menyelamatkan Najib.
Beruntung mereka berdua masih bisa selamat meski Najib terus menangis sambil memanggil-manggil nama Hakim. Keesokan paginya Najib masih duduk termenung, sepertinya belum tega jika dia harus meninggalkan jasad Hakim sendirian di sana. Namun Kadir terus memaksanya karena mereka berdua juga belum tentu bisa selamat dari hamparan padang pasir yang seakan tak ada ujungnya ini. Saat mau melanjutkan perjalanan, Najib lagi-lagi tumbang dikarenakan luka di kakinya yang semakin parah. Karena kasihan, Kadir pun rela memberikan sepatunya kepada Najib agar dia bisa melanjutkan perjalanan. Di saat mereka kehausan dan kelaparan, Kadir melihat ada seekor kadal melintas tak jauh dari mereka. Kadir sangat senang karena itu pertanda di dekat sana ada sebuah mata air. Mendengar ada air, Najib pun langsung sumringah, bahkan berlari karena dia sudah tidak kuat lagi menahan kehausan. Tapi Kadir yang sudah berpengalaman segera menghentikannya, takut kalau Najib buru-buru minum, maka pasir yang ada di dalam air akan kemakan juga. Maka dengan sabarnya Kadir memberi Najib minum sedikit demi sedikit. Setelah cukup meminum air, Kadir melihat ada sebuah botol di sana. Lalu dia memanfaatkan botol tersebut untuk menghibur Najib. Ya, itulah ya, kalau orang soleh yang tiup, suara dari botol juga nampak merdu sekali. Waraas, euy. Nah, setelah itu, Kadir juga tak sengaja menemukan bungkus bekas biskuit yang berarti mereka sudah dekat dengan kehidupan manusia. Teori Kadir itu diperkuat dengan adanya bekas lintasan mobil dan mereka pun langsung mengikuti kemana arah lintasan itu. Namun sayang, lintasan mobil itu keburu hilang lagi tersapu angin. Membuat Najib lemas kembali lalu tertidur untuk beristirahat. Saat terbangun, Najib mencari Kadir yang sudah tidak ada lagi di sampingnya. Hanya menemukan sebuah botol yang sudah terisi air. Karena Kadir sudah tidak ada, Najib terpaksa melanjutkan perjalanan sendirian saja sambil sesekali minum air yang ada di dalam botol itu. Sampai pada akhirnya ketika dia berjalan, dia tak sengaja menjatuhkan botol tersebut dan... Najib ternyata sudah sampai di jalan raya. Najib berusaha mencegat sebuah mobil truk, tapi truk itu gak mau berhenti. Siang harinya dia kembali mencegat sebuah truk, tapi lagi-lagi dia tak diberi tumpangan. Beruntung ada seorang pria muslim baik hati yang mau memberinya tumpangan, bahkan memberinya air minum, hingga Najib tertidur di dalam mobil karena kelelahan. Ya Allah, arham hadzal rajul. Sesampainya di kota, pria itu menurunkan Najib secara perlahan dan Najib memberi tanda terima kasih pada orang tersebut. Assalam. Di malam hari, Najib terus berjalan meskipun dia tidak tahu kemanakah dia harus pergi. Untungnya kebetulan dia pingsan di depan sebuah motel di mana pemiliknya adalah orang India juga.
Setelah itu, Najib dicukuran atau dipangkas rambutnya biar dia tidak terlihat seperti Nugelo atau orang gila. Si pemilik motel berencana akan memulangkan Najib langsung ke India, tapi karena Najib tidak memiliki paspor setelah dirusak oleh si Koplok, pemilik motel pun hanya bisa mencari tahu asal-usul Najib saja. Yang mana dia langsung menghubungi keluarga Najib di India agar setidaknya Najib bisa berkomunikasi langsung dengan keluarganya. Dan ketika mendengar suara istri dan anaknya di telepon, Najib hanya bisa terdiam sambil nangis karena anak yang dulu belum lahir kini sudah berusia 4 tahun. Nah, karena Najib gak memiliki paspor, dia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat foto Kadir ada dalam daftar pencarian orang. Sekarang terjawab sudah kenapa saat mau sampai di jalan raya Kadir tiba-tiba meninggalkannya. Karena dia adalah seorang buronan. Setelah itu polisi mengumpulkan semua orang gak jelas ini di suatu ruangan karena mereka dicurigai telah kabur dari majikan mereka sebelum kontraknya habis. Dan mereka yang telah terbukti melakukan pelanggaran seperti itu, maka mereka akan dibawa lagi oleh majikan mereka secara kasar. Masalahnya, si Koplok juga ada di sana. Seketika Najib ketakutan membayangkan kalau dia akan dibawa kembali sambil disiksa. راح اوريك النجوم. Tapi untungnya si Koplok tak berani membawanya karena memang dia tidak punya bukti klaim bahwa Najib adalah pembantunya. هربت مني ها والله. ആയിരുന്നു നിന്നെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പം മസറെ കൊണ്ടുപോയനെ. Singkat cerita, setelah 3 bulan mendekam di penjara dan perlu waktu untuk mengurus ini itu, Najib akhirnya dipulangkan pemerintah Arab Saudi ke India bersama orang-orang yang memiliki nasib sama seperti dirinya. Sayangnya, film ini cuma berakhir sampai di sini saja tanpa memperlihatkan adegan saat Najib bertemu dengan keluarganya. Karena film ini dibuat bukan hanya untuk Najib saja, tapi juga buat ribuan orang yang sudah kehilangan waktu meninggalkan keluarga serta negaranya hanya untuk menderita di negeri gurun. Selesai. Tamat. Nah, satu hal yang saya pelajari dari film kisah nyata ini adalah tentang alasan Tuhan mengutus seorang nabi akhir zaman di negeri gurun tersebut. Karena memang sebagian besar orang-orang di sana sangatlah kejam, makanya mereka disebut dengan bangsa jahiliyah. Jahiliyah sendiri dalam bahasa Arab berarti kebodohan atau juga bisa disebut kebiadaban. Dan Nabi Muhammad kala itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia dimulai dari bangsa Arab. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak semua orang Arab itu akhlaknya jelek. Bisa kita lihat tadi ketika Najib ditolong oleh seorang pria muslim saat dia membutuhkan pertolongan. Jadi menurut saya mah ya lebih baik kita bekerja di negeri sendiri aja, biarpun gajinya kecil, tapi setidaknya kita masih berkumpul bersama keluarga. Daripada gaji besar, tapi jauh dari keluarga. Ingat, uang itu hanya alat, bukan sumber kebahagiaan. Jadi masih banyak cara agar kita bisa tetap bahagia meski kita tidak banyak uang. Salah satunya ya rajin bersyukur. Oke, saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Permios.